setelah membuat surat kuasa ini, selanjutnya itu di dalam esai kita akan disuruh membuat surat gugatan berdasarkan kasus. Kasusnya saya tampilkan dulu di layar supaya kalian bisa baca. Dari kasus yang kita lihat ini, kita akan menyusun surat gugatan dengan bagian yang wajib ada di surat gugatan. Berdasarkan kasus tadi, mari kita susun surat gugatannya. Pertama, seperti surat kuasa tadi, kita menulis lagi judulnya. Oke, sudah ada ini. Selanjutnya kita akan menulis bagiannya. Jadi ini nomor 1, judul. Berdasarkan surat gugatan tadi, kita tulis lagi tanggalnya. Karena di sini terakhir somasinya itu tahun 2017 1 Januari, dan perkirakan saja kira-kira kita belum membuat surat gugatan itu misalnya tanggal 2 Februari. Jadi tulis tanggalnya Makassar 2 Februari 2017. Nah, ini bagian kedua yaitu tanggal. Setelah menuliskan tanggal, kita harus mau menentukan lagi di mana gugatan ini akan dikirim. Maksudnya kita mau menggugat di pengadilan negeri mana. Karena kedua-duanya itu lokasinya di Makassar, maka kita tujukan ini untuk ke pengadilan Makassar. Jadi kita tulis hormat pengadilan negeri Makassar. Ini alamatnya. Jadi kalau alamat pengadilan nggak mesti cocok ya, jadi terserah kalau kalian mau tulis jalan apa, kita tulis misalnya jalan RA Kartini. Selanjutnya kita tandai lagi bahwa ini nomor 3 pengadilan negeri tujuan. Kalau pengadilan agama ya pengadilan agama, kalau pengadilan negeri ya pengadilan negeri. Dan selanjutnya itu adalah perihal. Kalau kita lihat dari penjelasan kasus yang ada, ini itu merupakan perbuatan wan prestasi. Kenapa wan prestasi? Karena ada utang yang tidak dibayarkan sesuai dengan perjanjiannya. Jadi tidak melakukan prestasi. PT Wise Charcoal ini tidak melakukan prestasinya terhadap Bank Ananda sebagaimana yang ada di dalam perjanjian. Jadi perihalnya kita tuliskan gugatan wan prestasi. Ini nomor 4. Perihal gugatan. Oke, jadi sudah ada 4 bagian. Bagian selanjutnya yang harus ada itu adalah identitas penggugat. Kalau pakai pengacara, ya dijelaskan juga dia diwakili oleh pengacara siapa. Jadi saya akan tulis di sini. Pertama kita tulis dengan hormat. Nah, oke, ini saya sudah selesai tulis identitas penggugat kliennya dengan identitas pengacaranya. Jadi siapa yang mewakilinya sebagai penggugat. Di sini setelah menuliskan pengacaranya, kita juga harus melampirkan kapan tanggal kuasa. Beri tanda dulu di sini. Dalam sini itu dia nomor 4. Ini identitas penggugat. Ini nomor 5 ya. Ini nomor 5 identitas penggugat. Kita cari lagi dia tanggal surat kuasa khususnya dibikin itu tanggal berapa. Jadi ini surat kuasa khususnya itu dibuat 20 Januari 2017. Jadi ini kita tandai nomor 6 yaitu tanggal surat kuasa. Setelah menandai tanggal surat kuasa, yang selanjutnya kita cari itu disebutnya identitas seluruh ini sebagai penggugat. Ini nomor 7 yaitu disebutnya mereka sebagai penggugat. Penyebutan penggugat. Sampai sini sudah ada 7 bagian. Setelah penyebutan penggugat, bagian selanjutnya yang harus kita buat yaitu adalah siapa sih tergugatnya. Nah, karena ini kertasnya sudah mau full, jadi saya akan menulis selanjutnya di kertas baru. Kita tulis dulu ya bahwa kita akan mengajukan gugatan. Nah, karena ini identitas tergugat
penggugat yang harus dilampirkan itu wajib nama perusahaannya dan di mana dia berkedudukan, karena nanti akan dikirim surat gugatannya oleh pengadilan itu ke alamat sesuai yang ada di gugatan. Oke, jadi kita tandai ini dia nomor 8, yaitu identitas tergugat. Yang ini dia nomor 9, yaitu penyebutan tergugat. Nah, oke, jadi sampai sini nomor 9. Selanjutnya kita akan menuliskan apa sih positanya. Jadi posita itu alasan-alasan diajukannya gugatan, mulai dari kronologi, tindakan yang dilanggar apa, dasar hukum manifestasinya apa, kerugian yang diderita, jika jaminan dan lain-lain. Jadi kita akan menuliskan di sini apa sih alasannya kita menggugat PT West Charcoal ini. Ini saya salah ya, tadi saya google ini salah, jadi saya tulis lagi apapun alasan. Jadi kalau kalian misalnya diupah terus kalian ada yang salah, itu kalian bisa langsung coret saja, tidak perlu di tip X, kalian cukup coret. Jadi di sini kita jelaskan bagaimana sampai ada hubungan hukum antara PT Bank Ananda dan PT West Charcoal. Nah, jadi kalau berdasarkan kasus posisi tadi ya, ini karena adanya akta perjanjian kredit, tanggalnya berapa, perjanjian jumlahnya berapa, kita tulis semua bagian alasan-alasan gugatan. Nah, jadi ini tadi lanjutannya nomor 4 itu kan 1 sampai 4 alasan-alasan diajukannya gugatan dan apa sih hubungan hukum awalnya antara penggugat dan tergugat. Di sini saya lanjut dari nomor 5. Ini nomor 5, apa saja yang sudah dilakukan penggugat sebelum mengajukan gugatan ini. Misalnya dia sudah mencoba musyawarah, sudah somasi, tetapi masih diabaikan oleh tergugat, makanya mereka mengajukan gugatan di pengadilan negeri. Nah, di sini juga kita menjelaskan rincian kerugian-kerugian yang timbul akibat lalainya tergugat melakukan prestasinya. Jadi kerugian yang terjadi akibat prestasi itu kita perlu rincikan, mulai dari kerugian material sampai kerugian imaterial. Dan di sini juga ada dasar hukumnya 1243 KUH Perdata itu tentang prestasi. Kita perlu masukkan dasar hukum. Kemudian pada halaman selanjutnya saya menuliskan poin 9, yaitu mengenai pembayaran uang paksa. Jadi pembayaran uang paksa ini bisa kita minta kalau ada kecurigaan dari penggugat bahwa tergugat nanti akan lalai melaksanakan isi gugatannya. Di sini karena utang pokoknya 100 miliar dan 36 miliar sisa maka saya tetapkan uang atau uang paksanya itu 2 juta tiap hari jika tergugat lalai dalam melaksanakan putusan. Nah, selanjutnya di poin 10 itu saya berikan, karena tadi di kasus posisi sebelumnya dijelaskan bahwa PT Bank Ananda ini menjaminkan 2 tanah dan beserta bangunannya sebagai jaminan atas akta perjanjian kredit tadi. Maka saya sebutkan lagi di gugatan bahwa penggugat akan meminta sita jaminan 2 objek yang dimiliki oleh PT West Charcoal tadi supaya disita. Nah, kemudian selanjutnya di poin 11 ini saya meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi. Jadi karena sifatnya ini sudah merugikan PT Bank Ananda, maka wajar jika kita minta putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun nanti bakalan ada banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya. Di poin terakhir petitum ini, saya menyatakan bahwa karena gugatan ini timbul karena adanya perbuatan prestasi dari tergugat, yaitu PT West Charcoal, maka biaya yang timbul karena gugatan ini selayaknya ditanggung oleh pihak tergugat. Saya akan lanjut ke bagian petitum. Petitum itu adalah apa sih putusan yang diinginkan oleh pihak tergugat.
Berdasarkan seluruh uraian di atas, gugat mohon kepada majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Jadi kita kasih poin-poin apa sih putusan yang diinginkan oleh penggugat. Ini saya tulis tadi, jadi kita tandai ini dari poin 1 itu dia adalah nomor 11, dia petitum. Nah, jadi kita tandai di sini adalah petitum. Di sini saya menuliskan ada poin 1 sampai 9 petitum. Di sini tentu saja menerima dan mengabulkan gugatan, menyatakan akta ini adalah perjanjian yang sah, kemudian menyatakan sebuah uang prestasi, menghukum tergugat untuk membayar sisa utang, karena kan ini utang pokoknya, menghukum tergugat membayar biaya kerugian imaterial, tergugat untuk membayar uang paksa, menyatakan sita jaminan, dan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan, kemudian menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Nah, ini bagian selanjutnya. Ini kan tadi nomor 11 petitum. Ini itu nomor 12. Nah, nomor 12 ini adalah memohon putusan seadil-adilnya. Mohon putusan yang adil ditujukan kepada majelis hakim. Nah, akhirnya kita tiba di part terakhir, yaitu bagian tanda tangan kuasa hukum tergugat. Di sini langsung saja ya, hormat kami kuasa hukum penggugat. Jadi tadi sesuai di awal, kuasa hukumnya ada 2, yaitu Nurul Mutmainah dan Marwan Mansur. Nah, di sini klien kalian atau pihak yang kita wakili sebagai kuasa hukum itu tidak perlu tanda tangan. Yang perlu tanda tangan di sini hanya kuasa hukumnya, hanya pengacaranya, hanya advokatnya, dan juga tidak perlu dilampirkan tanggal karena tadi tanggalnya sudah ada di depan. Dan ini juga tidak memerlukan materai. Oke, jadi sampai sini bagian untuk gugatan tulisan tangannya. Nah, jadi di sini kita harus berikan tanda nomor 13, yaitu tanda tangan kuasa hukum. Oke, jadi gugatan tadi semua ada 13 bagian. Bagian-bagiannya supaya kalian harus ingat. Jadi ini harus ada di semua gugatan yang kalian buat nanti di ujian profesi advokat bagian esainya. Jadi selesai surat kuasa 2 halaman 17 bagian, gugatan 6 halaman 13 bagian. Buat kalian yang mau ikut UPA, semoga sukses. Dan